Assalamualaikum warahmatullah. Penting dari ilmu. Jadi ketika ilmu itu menggerakkan kita untuk beramal, maka lucu kalau ada orang mengklaim dirinya berilmu tapi kemudian tidak beramal, malas duduk minta dilayani, minta, wah itu tidak pas. Karena apa? Salah satu konsekuensi dari ilmu itu adalah amal. Nah maka lucu kadang-kadang kalau ngelihat orang berilmu mukanya surem, kelihat saudaranya nggak senyum. Ada di antara kita begitu, kelihatan itu mukanya kayak musuh gitu. Kelihatan itu tidak ada ramah-ramahnya. Ini tidak mencerminkan orang yang berilmu, walaupun mereka kemungkinan mengklaim bahwa mereka jauh lebih berilmu dibanding kita. Selama amalnya tidak mencerminkan ilmunya, maka nol. Maka apa? Nol. Dan sebelum kematian itu datang, kita perlu apa? Berubah. Dan banyak orang ngomong merubah amal, ya betul. Merubah akhlak, sikap, betul. Merubah dari yang sebelumnya tidak taat kepada Allah menjadi taat, itu juga betul. Karena ketika waktu kembali kepada Allah itu datang, yang tersisa cuma penyesalan. Yang tersisa apa? Penyesalan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda sebentar aja, saya mau sedekah, saya mau jadi orang soleh. Manfaat enggak penyesalannya? Tidak. Nah maka yang kita maksudkan di sini bukan berubah secara semua itu, karena kalau itu insya Allah panjenengan sudah tahu. Tapi yang kita maksud apa? Merubah mindset. Mindset itu apa? Jangan-jangan saya ngomong nanti tidak ngerti Pak Tomo. Apa mindset itu? Pola pikir tentang kematian. Sehingga ketika kita mendengar berita kematian, ya tetap menakutkan. Tidak mungkin orang hidup tidak takut mati, itu tidak ada. Sampai panjenengan tahu Ibunda Aisyah, sekelas Ibunda Aisyah itu ketika mendengarkan Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Orang yang cinta ketemu dengan Allah, Allah cinta pertemuan dengannya. Sama. Jadi kalau kita senang ketemu Allah, Allah senang ketemu kita. Tapi sebaliknya, barang siapa yang benci ketemuan, perjumpaan dengan Allah, Allah tidak suka ketemu sama dia. Terus Ibunda Aisyah itu mengira yang dimaksud Nabi Muhammad itu kematian. Jadi orang yang senang mati, Allah senang nyambut dia. Orang yang benci mati, Allah benci nyambut dia. Ternyata maksudnya bukan itu. Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, man minna la yakrahul maut. Ya Rasul, siapa di antara kita yang tidak takut mati? Coba, ayo angkat tangan, jujur. Angkat tangan yang sudah siap detik ini. Angkat tangan. Mana? Ini siap atau putus asa? Ada orang antara siap sama putus asa tidak ngerti. Antara wani sama bondo nekat itu tidak ngerti dia. Jadi orang siap itu persiapannya cukup. Dia punya jaminan bakal selamat, itu siap. Seperti orang berangkat jihad, itu jelas siap. Kenapa? Karena kalaupun sampai dia meninggal, jaminannya apa? Surga. Nah, kalau kita kan tidak siap, atau kemungkinan dalam bahasa yang lebih tepat itu takut, kemungkinannya cuma karena dua. Nomor satu, dosanya masih banyak dan dia belum tobat. Nomor dua, amalnya masih sedikit dan belum cukup. Semua sebab berputar pada dua ini. Orang itu takut mati hanya karena dua. Nomor satu, dosanya banyak dia belum tobat. Nomor dua, amalnya sedikit dan dia yakin amal itu masih belum cukup. Nah, maka yang kami maksudkan di sini adalah merubah pola pikir tentang kematian. Bukan berarti saya akan menjadikan Anda tidak takut mati, tidak. Tetap khawatir tentang kematian itu malah bagus. Yang menjadikan kita senantiasa apa? Mawas diri. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana Anda menganggap kematian itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu yang akan kita rubah di malam hari ini, sehingga ketika kematian itu datang, itu seakan-akan Anda mendapatkan undangan makan.
Coba kalau ada undangan makan seneng apa enggak? Ada undangan makan gratis, semua menu tersedia, semua makanan boleh dimakan, bahkan khusus ibu-ibu boleh bawa tas yang besar ngantongin untuk pulang. Ibu-ibu kan biasa gitu Bu ya, kalau acara manten kan tasnya gede-gede dan itu tas sudah dilapisi plastik, ada kreseknya di dalam, dan kita laki-laki tidak tahu Pak, nanti moro-moro mulai opo kok tasmu abot ini, ternyata lemper ada, pastel ada, pukis ada, bahkan dicampur tengkleng juga. Ya Pak Tomo ya, pengalaman nampaknya ya. Nah sudah, maka kita akan menganggap kematian itu indah. Nah sekarang bagaimana merubah pola pikir tentang kematian sebelum kita kembali? Ada 3. Nomor 1, kematian itu di dalam Al-Quran oleh Allah dibahasakan dengan bahasa yang sangat menyenangkan, yang sangat kita rindukan, yang kalimat itu atau kata itu menjadikan orang itu merasa tidak takut. Apa bahasanya Allah tentang kematian? Pulang. Apa bahasanya? Pulang. Ingat tidak zaman SD? Yang bisa jawab boleh pulang. Rebutan jawab apa enggak? Rebutan jawab apa enggak? Rebutan, karena dia kerungu kata pulang tadi itu sesuatu yang menyenangkan atau menyeramkan? Menyenangkan, mulai udan-udan, mangan, dulinan, turu, ya enggak? Sehingga kalimat pulang ini kalimat yang Allah gunakan untuk membahasakan kematian. Sekarang lihat ayatnya dalam surah apa? Al-Fajr. Dalam surah apa? Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau, dan ini fiilnya fiil amr, kata kerjanya kata kerja perintah. Berarti apa? Allah nyuruh kita untuk pulang ke tempatnya Allah. Irji'i, pulanglah engkau. Berarti Allah membahasakan dunia ini bukan tempat kalian. Maka kematian itu hadirin adalah sunnatullah, bukan sesuatu yang perlu dihindari. Wong urip pasti mati, itu sunnatullah. Maka orang yang salah pengertian tentang kematian, orang yang salah memahami tentang kematian, dia akan salah memahami tentang kehidupan, dan itu pasti. Kalau pemahamannya tentang kematian salah, maka dia akan salah memahami kehidupan. Kalau orang memahami kematian itu akhir dari segalanya, ya wes uripe sakarepe dhewe. Coba lihat orang-orang yang tidak beragama itu, yang sekarang bahasanya rotok keren dikit. Oh, kami bukan tidak percaya Tuhan, tapi kami cuma tidak percaya adanya agama. Agama itu pembodohan dari para pemuka agama. Pret kabeh ini. Dan orang-orang semacam itu orang yang akalnya tidak nutut untuk mikir agama, tapi sok keren. Kami percaya ada Tuhan, tapi kami tidak percaya agama. Lalu terus kamu percaya Tuhan dari mana? Dari mana percaya Tuhan kalau tidak lewat agama? Kan begitu. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah membahasakan kematian itu dengan kata apa? Pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian Allah tidak sampai situ. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Berarti minimal di sini yang paling gampang sudah ada 2 kesenangan ketika orang itu meninggal dunia. Nomor 1, Allah membahasakan kamu tak tunggu untuk pulang. Seperti orang tua yang nunggu kepulangan siapa? Anaknya. Yang kemudian disiapin makanan kesenangannya, disiapin kamar untuk tidur, dibersihin sama orang tuanya, macam-macam disambut sama orang tuanya. Itu yang pertama, pulang. Yang kedua apa? Wadkhuli jannati. Allah janjikan kita bakal masuk surga. Nah, sekarang saya jelaskan.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Untuk siapa kematian itu dibahasakan pulang. Jangan salah faham, ada yang teman sebelah itu telah pulang ke rumah bapak di surga. Bapak itu apa? Pulang ke rumah siapa? Bapak di surga. Ini yang dianggap bapak siapa? Yang nganggap kamu anak yo siapa? Kan ajaib ini loh. Itu bahasa seharusnya milik kita. Sehingga teman-teman Nasrani itu kalau ada orang meninggal, Pak, di antara keluarganya, itu mereka berbahagia dipakein jas. Kalau perempuan bahkan dirias, itu untuk menunjukkan sesuatu yang membahagiakan. Kemudian mereka kebaktian atau apa, enggak tahu saya namanya ya, di sampingnya itu dengan suasana yang begitu menggembirakan. Padahal seharusnya itu milik siapa? Milik kita. Nah, tapi sekarang perhatikan, tidak semua orang bisa mendapatkan kata pulang dari Allah untuk kematiannya. Tidak semua. Syaratnya cuma satu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang kematian itu dibahasakan oleh Allah untuknya adalah pulang, yaitu mereka yang ketika hidup jiwanya jiwa yang tenang, nafsun mutmainnah. Sekarang berarti PR kita bagaimana menyiapkan di dalam kehidupan ini supaya kita memiliki nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, agar ketika kita pulang yang nyambut langsung adalah Allah Ta'ala dengan kalimatnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, waktunya pulang. Nah sekarang lihat, nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, disebutkan oleh para ulama nafsun mutmainnah yang ketika Anda memiliki itu, maka kematian itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Wayai mulih ketemu dengan Allah, Allah ridho, Allah janjikan kamu masuk ke dalam surga. Yang nafsun mutmainnah ini itu berkutat pada 3 hal. Jadi cek, ayo muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo dihitung diri kita sebelum nanti kita sama Allah dihisab. Sebelum meninggal, ayo siap-siap ngeliat kesiapan kita masing-masing. Yang pertama, nafsun mutmainnah itu jiwa yang bersih dari apapun tentang kesyirikan. Itu poin pertama yang tidak boleh ditawar. Harus bersih dari apa? Kesyirikan. Tidak ada yang namanya nafsun mutmainnah tapi kemudian masih larung sajen. Maka kita senantiasa ngomong, dan kita tidak pernah takut untuk ngomong. Kalau kalian tidak mengatakan itu Islam, ahlan wa sahlan, sak senengmu. Karena kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Kalau kalian katakan, oh ini bukan Islam, ini agama kami, agama apa? Kejawen. Lo ayo silahkan. Bahkan kalau perlu tak ewangi Joko. Nah, seperti yang suka jaga-jaga itu kan, tak ewangi Joko lek perlu. Kan begitu. Tapi ketika itu dikatakan Islam, baru kita tidak terima, Pak. Loh, kalau kamu ngomong ini Islam, datangkan bukti bahwa ini ajaran Islam. Mana ada ulama-ulama Islam yang mengamalkan itu? Mana ada tuntunan dari agama Islam yang mengajarkan seperti itu? Kalau tidak, jangan ngomong ini Islam. Nah, maka kalau kita ingin mencapai nafsun mutmainnah, ingat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa menginginkan perjumpaan dengan Allah dengan keadaan yang sangat menyenangkan, 2, falyamal 'amalan salihan, harus punya bekal berupa amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak boleh melakukan syirik. Itu nafsun mutmainnah nomor 1. Nomor 2, hati-hati, dan ini mulai banyak teman-teman yang rotok mbleset karena temanya ukhuwah sampai kehilangan prinsip, dan itu tidak boleh. Ukhuwah, ukhuwah, toleransi, toleransi.
tidak membid'ahkan orang lain, tidak membid'ahkan orang lain, tidak mengklaim orang lain salah, tidak pakai mengklaim orang lain salah. Tapi bukan berarti prinsip kita luntur, tidak boleh. Contoh, kita terang-terangan aja ya, mumpung tidak live ini. Live, antum ngapain live ini? Nah, kita terang-terangan. Tahlilan setelah acara kematian, kita akui itu amalan saudara kita ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan nahdhiyin sebagiannya, dan banyak walaupun tidak nahdhiyin melakukan itu. Kita tidak akan mengatakan oh itu bid'ah, tidak. Oh amalan itu justru bikin kamu masuk neraka, tidak. Kami tidak ngomong begitu. Tapi kami punya prinsip, kami tidak mengamalkan itu. Dalam keadaan kami bertoleransi ketika kalian melakukan itu. Sama persis seperti kunut. Iya apa enggak? Sama persis. Bukan berarti kalau kita pegang prinsip kunut itu tidak sunnah, kemudian menggampangkan, senengannya akhirnya jadi kunutan. Tidak usah, tidak harus. Cuma antum ketika antum tidak meyakini adanya kunut subuh, antum hormati orang yang melakukan kunut subuh. Tidak usah dibid'ah-bid'ahkan. Itu pegang prinsip. Nah sekarang ini ketika tema ukhuwah mulai naik, kita lihat ulama-ulama kita mulai sebagian kehilangan prinsip kabeh oleh. Terasa apa enggak? Jadi kita seakan-akan malah tidak ngerti jane bener apa gak sih? Jane ki oleh apa gak sih? Sebenarnya ini sunnah apa tidak sih? Jadi kehilangan, yang kesian siapa? Muridnya. Nah maka yang kedua, nafsun mutmainnah itu nafsun apa? Khala min mukhalafatin nabi. Hati jiwa yang bersih dari penyimpangan sunnah nabi, itu nafsun mutmainnah. Nomor satu, bersih dari syirik. Nomor dua, tidak menyimpang dari tuntunannya siapa? Nabi Muhammad. Karena dalilnya jelas. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semuanya pasti masuk surga. Lihat cara ngomongnya Nabi Muhammad, lihat. Diseneng no disi. Supaya orang itu tertarik, semuanya bakal masuk surga. Baru diberitahu kecuali yang tidak mau. Coba kalau kita kan diwali ya, neraka semua. Kecuali yang ikut saya. Iya. Ngaplingi kapan? Sing dodolan kaplingan ya sapa? Ya kalau sawu jajar 2 ya. 1 udah penuh ya. Belum juga. Kalau ada tanah dijual ngomong saya ya. Nanti tak maklari. Nah, sudah. Maka hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan semua dari umatku mereka pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kemudian ditanya sama para sahabat, siapa yang tidak mau masuk surga? Surga itu enak, bidadari, makanan, minuman, ketenangan, istirahat, kenyamanan, istana, taman, enak-enak. Rasul bilang, man ata'ani dakhalal jannah, yang ikut caraku masuk surga, kata Rasulullah. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat terhadapku, bermaksiat berarti apa? Menyelisihi, faqad aba, maka dia tidak mau masuk surga. Nah berarti kalau pengen dapat nafsun mutmainnah, tetapi sunnah Nabi, mau urusan apapun, dalam keadaan tetap pegang prinsip, tapi plus bertoleransi dengan mereka yang berbeda. Dan itu cara ukhuwah. Nomor 3, apa nafsun mutmainnah? Hablum minan nas. Nomor 1, hablum minallah, dengan cara tidak menyekutukan Allah. Nomor 2, dengan Rasulullah wajib mentaati, jangan sampai menyelisihi sunnah Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, yang tidak senang dengan caraku, kata Nabi Muhammad, bukan termasuk umatku. Yang ketiga, dengan sesama makhluknya Allah, bukan cuma manusia tapi binatang. Lihat, dengar cerita seorang perempuan masuk neraka gara-gara ngurungi apa? Ngurungi apa? Kucing. Tahu nggak ceritanya? Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Ada perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Habasat hatta matat, dikurungi sampai mati. La hiya at'amatha wa la taqatha ta'kulu hasishal ardi. Dia tidak kasih makan kucing itu, tidak dilepas juga biar cari makan sendiri sampai kucingnya mati. Coba, jadi bukan cuma manusia, termasuk dengan siapa? Binatang. Pokok semua makhluknya Allah, bahkan benda mati,
Panjenengan tahu benda mati? Nabi Muhammad mengatakan apa? Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud itu benda mati yang cinta kepada kami dan kami cinta kepadanya. Maka sampai dikatakan oleh para ulama, hubbu Uhud iman. Mencintai gunung Uhud itu termasuk apa? Keimanan. Sampai ketika Nabi Muhammad naik bersama Abu Bakar, gunung Uhud itu apa? Meredek. Rasulullah bilang, "Uzbut Uhud." Uhud, diam. Di atas kamu 2 orang terbaik di muka bumi ini. Aku, yaitu Nabi Muhammad, dan siapa? Abu Bakar. Langsung gunung Uhud nurut. Anda tahu kayu yang biasa sama Nabi Muhammad dipakai bersandar? Itu ketika para sahabat mau bikin mimbar buat Nabi Muhammad, itu kayu nangis dalam Sahih Bukhari. Kayunya nangis, kedengeran seperti bayi nangis. Rasul cari, ini suara dari mana? Ternyata dari kayu yang disandari sama Rasulullah. Terus Rasulullah dalam tanda kutip ya, berdialog dengan kayu tadi. Terus ditanya, kenapa? Dibilang, ashabuka akhadat laka mimbara, akhadhu laka mimbara. Ini para sahabat kamu mau bikinin buat kamu apa? Mimbar. Dan nanti kalau kamu sudah punya mimbar, taraktani, kamu akan ninggalin saya. Terus Rasulullah bilang apa? Pilih salah satu. Mau tetap jadi tempat sandaranku ketika aku berceramah, atau nanti di surga kamu yang menemani aku? Akhirnya kayu itu milih menemani Rasulullah. Benda mati. Coba. Nah, apalagi dengan manusia yang punya hati. Kita ini sama manusia apa? Kasar, mukanya kotak kayak kardus mie instan bekas. Kotak. Nggak ada reliefnya sama sekali. Kotak tak gitu. Tempat wudhu ketemu notosof, mari sholat sunnah ba'diyah. Kenapa kamu di dunia mulia nang akhirat lah api? Ini ngerusak suasana dunia yang begini. Nah, maka hablum minan nas harus baik. Apa dikatakan oleh para ulama yang ketiga ini? Tidak menyimpan kebencian kepada seorang pun di antara hamba Allah. Anda tahu wasiatnya Hatim Al-Asam yang dia pelajari dari gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Wasiat yang ke-7, apa kata Hatim Al-Asam? Aku lihat manusia yabghud ba'dhuhum ba'dha wa yaghtab ba'dhuhum ba'dha wa yakrah ba'dhuhum ba'dha wa mas'alatuhu fi ithnain fil mali wal jah. Aku lihat manusia ini saling membenci, saling mencaci, saling ngerasani. Itu kan kegiatan kita sehari-hari ya. Membenci, ngerasani, menghina, adu domba segala macam ya. Dan kata Hatim Al-Asam, aku lihat sebabnya cuma 2. Apa? Nomor 1, cinta uang. Nomor 2, cinta kedudukan. Cinta kedudukan itu apa? Loh, kok majelis taklimku guduk majelis taklim DE? Loh, kok DE sing ngisi guduk aku? Loh, kok ini? Ini bikin orang saling membenci. Terus apa kata Hatim Al-Asam? Fata'ammaltu qawlahu ta'ala, aku perhatikan firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu untuk kalian musuh, maka lakukan setan selayaknya musuh. Perlakukan setan selayaknya musuh. Maka Hatim Al-Asam bilang apa? Ternyata aku cek di Al-Quran tidak ada perintah membenci kecuali untuk membenci setan. Maka aku tinggalkan membenci manusia dan aku ikrarkan kebencianku kepada siapa? Setan. Itu qalbun salim. Berarti ingat, nomor 1, kalau kepingin pulang itu sama Allah dipanggil irji'i. Yuk, pulang yuk. Dalam keadaan gambaran pulang itu nyeneng no kan? Lihat orang yang kerja di luar negeri, orang yang kerja di luar pulau, yang ditunggukan Idul Fitri. Karena sebelum Idul Fitri ada tradisi apa? Mudik. Bahkan untuk mudik ini dia beli tiketnya 3 bulan sebelumnya. Iya benda? Khawatir kehabisan tiket. Membayangkan ketemu ibunya, bayangin ketemu bapaknya, ketemu teman-teman lamanya, ketemu nuansa ketika dia kecil di kampungnya. Itu nomor 1 Pak. Jadi meninggal itu pulang, dan itu enak. Syarat kedua, untuk yang kepingin meninggal itu pulang dan tenang, syarat keduanya apa? Gini, tak kasih contoh dulu biar gampang.
Orang pulang ke rumah orang tuanya setelah sebelumnya dia punya masalah dengan orang tuanya dan dia kabur. Dan dia apa? Kabur. Lari dari orang tuanya. Ketika pulang seneng atau takut? Ayo. Punya masalah sama orang tuanya, iki lek mole dikeplai. Ini kalau pulang ndase ditempel tembok, bang. Ketika itu orang yang punya masalah pulang menyenangkan atau menakutkan? Ayo, menyenangkan atau menakutkan? Berarti pulang yang menyenangkan itu untuk siapa? Orang yang tidak bermasalah. Berarti hindari masalah dengan Allah. Hindari masalah dengan siapa? Allah. Maka kalau kita tidak punya masalah, kapanpun Allah panggil kita untuk wafat, enak. Dan itu yang ditunggu-tunggu sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tahu kan? Ma ya'malu a'da'u bi, ini musuh-musuh mau ngapain sih? Kata Ibnu Taimiyah. Di penjara pernah, diasingkan pernah, mau digantung berkali-kali. Terus beliau bilang apa? Jannati wa bustani fi qalbi. Wes tala, kata Ibnu Taimiyah ini, kebahagiaanku itu terletak di dalam hatiku, dan dia senantiasa bersama denganku kemanapun aku pergi. Kalau kalian penjara, khalwah, berduaan dengan Allah, tidak diganggu siapa-siapa. Coba. Kalau kalian asingkan aku, dibuang, diasingkan dari kampungnya, rekreasi, ketemu teman baru, ketemu tempat baru. Kalau kalian bunuh aku, itu yang paling tak tunggu, mati dalam keadaan syahid. Ini loh Pak, kalau orang tidak punya masalah, enak. Tapi kalau punya masalah, sibuk hanya untuk nutupi masalahnya, gak sempet mikir bekal untuk pulang. Sip. Kedua, mindset tentang kematian yang kedua. Nomor satu, meninggal itu apa? Pulang. Sementara pulang itu nyeneng no. Nomor dua, meninggal itu Pak, waktu nerima bayaran. Kok pas? Calon ustadz ini. Waktu nerima apa? Bayaran. Sekarang begini, orang kerja jujur, gak usah gaya tok. Orang kerja yang ditunggu apa? Bayaran. Kuli bangunan, tukang bangunan yang ditunggu hari apa? Loh, kok pengalaman? Yang ditunggu hari apa? Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Nerima bayaran. Orang yang nerima proyek borongan, dia kepingin cepat nyelesain proyeknya. Apa alasannya? Kalau proyeknya selesai, bayarannya cair. Itulah kita Pak. Kalau kita di dunia ini kerja, maka mati itu kepingin cepat. Kenapa? Wah ya nerimo. Sayangnya kita di sini tidak kerja. Di Indonesia leha-leha, ngerti leha-leha? Ngopi, rokokan, cangkruan, sekat, apalagi gaple. Pak Tomo, gaple nunggoi bengkel. Ngono-ngono tok urusannya ya. Mana Pak dosen mana? Mana? Datang sudah? Alhamdulillah. Nah sudah. Kenapa kita tidak pengen meninggal dunia? Karena kita tidak menganggap di dunia ini kita sedang kerja dengan siapa? Allah. Tapi ingat, perhatikan ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Berarti mati itu bukan sesuatu yang biasa. Maka ada seorang anak kecil gitu ya, didatengin sama Syekh Salman Audah. Di tengah padang pasir, ada tendanya, orang tuanya sedang keluar, ada kakaknya jaga kambing, anak kecil ini main di pinggir tenda. Terus sama Syekh Salman Audah ditanya, kam antum, kamu sekeluarga berapa? Dibilang khamsa, 5. Berapa? 5. Terus dibilang, mana 5 itu? Saya 1, kakak saya di sana 3 jagain kambing, yang 1 di bawah pohon sebelah sana. Kata Syekh Salman Audah, 3, 1, 4. Itu 1 di bawah pohon. Syekh Salman Audah bilang apa? Ma ra'aitu ahadan tahta syajarah. Tidak ada siapapun di bawah pohon itu.
Apa kata anak kecil tadi? Ngajari makna kehidupan kepada Syekh Salman Audah. Kata anak kecil apa? Iya, tidak kelihatan, tapi dia ada di situ, dia hidup di situ. Kenapa? Karena cuma beda alam saja. Kami masih di alam dunia, dia sudah di alam barzah, sama-sama hidupnya. Nanti kalau kami nyusul dia, bakal ketemu di sana, alamnya sudah sama. Apa kata Syekh Salman Audah? Allamani hadas sabi, arek cilik iki nguruki aku. Dan itu menjadi sesuatu yang paling dipegang oleh Syekh Salman Audah. Jadi dia ngerti kematian itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Maka Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada orang bisa kekal, itu tidak ada. Anda kekal umur 80 wis kesel. Ada yang usia 70 capek sudah. Iya apa enggak? Bangun tidur, bangun tidur langsung ngadeg, itu geliyeng, tok, geblak, stroke. Na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah, amin. Nah sudah, apalagi sampai umur 80, 90, sudah enak. Anda tahu tidak ada laki-laki bukan Islam, non Islam, masuk di televisi, masuk di YouTube juga, laki-laki tertua di Indonesia, umurnya 112 tahun. 112 tahun. Ketika ditanya oleh reporternya, apa sih yang kamu minta terakhir? Mati. Apa yang diminta? Mati. Ditanya sama reporternya, lupa kenapa pengen mati? Orang pengen panjang umur. Dibilang, teman saya sudah tidak ada, istri tidak ada, bahkan anak-anak saya sudah meninggal, sisa cucu yang tidak seberapa ngerti sama saya. Kemudian teman-teman sepantaran saya yang kalau diajak ngomong nyambung sudah tidak ada. Sekarang saya ngomong sama orang tidak nyambung semua. Maka saya kepingin capek, kepingin apa? Mati. Setelah itu Allah firmankan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Baru bayaran kalian akan Allah bayar dengan sempurna untuk kalian yaumal qiyamah. Apa arti yaumal qiyamah? Al maut ula manazili yaumil qiyamah. Kematian itu anak tangga kiamat yang nomor 1. Berarti kematian itu sama Nabi Muhammad dibilang kiamat apa? Kiamat apa? Sughra, kiamat kecil. Karena orang yang sudah meninggal, kiamatnya dia sudah berdiri. Berarti waktunya nerima apa? Bayaran. Diawali dari apa? Alam kubur. Sekarang lihat, awal nerima bayaran. Panjenengan pengen tidak dapat bayaran dari Allah? Kita kerja sama manusia saja, bayarannya kan nyeneng no ya. Kalau bayarannya tidak nyeneng no, Anda tidak mungkin mau kerja. Lah apa? Kesel kok bayarannya mek sakmene. Itu baru kerja sama manusia. Apalagi Allah asy-syakur. Asy-syakur itu artinya apa? Alladzi yujazi al-qalila bil katsir. Yaitu Allah yang membalas amalmu yang kecil dengan balasan yang besar. Nah, sudah lihat awal bayarannya, lihat. Ketika orang itu mau meninggal dunia, kan di dalam hadis yang panjang betul riwayat Imam Ahmad, itu ada malaikat yang turun dari langit. Malaikatnya 2, yang satu malaikat maut, seret, duduk di atas kepalanya. Di atas itu bukan kepalanya dilunggui, bukan. Orang tidur kan begini. Katakan ini kepala, dia di sininya. Nah, malaikat itu nunggoi. Karena nyabut nyawa itu dari mana? Dari atas. Maka yang habis kaki dulu kan. Biasa kalau orang meninggal yang dingin apa dulu? Kaki. Nah sudah. Kemudian malaikat yang kedua turun. Bawa apa? Kain kafan surga, bawa minyak wangi surga. Coba bayangin Pak. Terus setelah itu ada malaikat lain yang datang lagi. Ini yang dalam ayat Al-Quran surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Apa Allah firmankan? Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Panjang, nahnu awliya'ukum fil hayat, terus sampai panjang. Artinya begini, malaikat yang ketiga turun bilang apa? Orang yang seperti kamu kerjanya untuk Allah istiqomah. Ingat tuh ya, kerjanya untuk siapa?
Allah. Berarti ikhlas atau riya? Ini yang paling berat. Kalau cuma kerja Pak kabeh wong iso. Salat kita itu kerja, puasa kita kerja, ngaji kita kerja, sedekah kita kerja, dakwah kita kerja. Tapi untuk Allahnya ini yang berat. Kenapa? Karena kalau bukan untuk Allah, nanti kita sampai di hari kiamat, ya Rabb, mana bayaranku? Allah bilang, kerja buat dia kok minta bayaran sama aku? Coba, tetangga Anda punya pembantu, tetangga Anda punya pembantu, pembantunya ngerapiin rumahnya dia, bersihin, ngepel, nyuciin bajunya. Ketika datang waktu gajian, pembantu itu datang ke rumah Anda, Pak, bayaran. Anda apain kira-kira pembantu itu? Hah? Lo gak kerja mbak aku kok njaluk bayaran nang? Seperti itu Pak. Maka dikatakan orang yang istiqomah kerja untuk Allah, ketika mau meninggal, malaikat itu ayatnya Pak, bukan nazala, tapi apa? Tatanazzal. Apa bedanya nazala sama tatanazzal? Kalau nazala itu sekali turun, cup, selesai. Itu nazala, nuzul. Kalau tatanazzal seperti surat Al-Qadr, seperti surat apa? Al-Qadr, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta. Nah, tatanazzal itu apa? Turun beriringan dan tidak terputus, gentenan tek situ teko mari mulai situ mane teko mari mulai. Malaikat itu ngomong apa? Alla takhafu, mas, jangan takut. Takut kenapa? Namanya orang mau mati Pak, dia tidak ngerti akhiratku nanti seperti apa, pasti muncul kekhawatiran. Maka sama malaikat dibilang, tidak usah khawatir, jangan takut. Terus bagaimana malaikat ini bikin dia tidak takut? Oleh malaikat tadi dibuka satu akses pintu yang menunjukkan tempatnya dia di surga. Maka sama malaikat ditunjuk, itu kamarmu. Terus dia lihat ke arah itu, tenang dia, tidak jadi takut. Terus wala tahzanu, dan jangan sedih. Sedihnya kenapa? Saya punya istri, siapa yang jagain? Saya punya anak, siapa yang jagain? Saya punya ini, punya itu. Malaikat bilang, nahnu auliyaukum, kami yang jaga kalian, maka kami yang akan jaga mereka. Coba, itu bayaran pertama. Terus masuk alam kubur, jret. Tahu hadis yang lain apa? Di alam kubur sama malaikat dikasih pertanyaan, jawabnya lancar. Terus apa? Dibukakan dari kuburannya dia setiap pagi dan sore, itu arah yang bisa ngelihat surga. Allahu Akbar. Nikmat kubur. Waktunya apa? Bayaran. Terus di kuburan dia ditemenin siapa? Amalannya bergantian. Qurannya datang, tahajudnya datang, puasanya datang, sampai dia tidak merasa susah di kuburan tadi. Itulah kenapa dalam surat Yasin, orang yang dibangkitkan dari alam kubur untuk kiamat, itu bahasanya mereka apa? Man ba'atsana mim marqadina. Ini saya lagi tidur kok dibangunin, siapa yang bangunin saya? Untuk orang beriman, karena kuburan itu tempat istirahat, sehingga ketika dia bangkit hari kiamat, dia sempat kaget, tapi dia tenang. Kenapa tenang? Karena balasan di alam kubur itu kecil dibandingkan yang akan dia terima di surga. Untuk orang kafir kemungkinannya dua. Kok orang kafir katanya diazab dalam kubur? Loh, kok ayatnya mengatakan siapa yang bangunin kami? Berarti kan dia tidur di sana. Tidur kan enak. Nah, ini paling tidak enak ini. Pas panas-panas itu komat berapa menit? Ya bah, biasanya azan dulu lanjut, atau lanjut azan, ya udah, ini kurang dikit ini. Coba orang sampai lanjut, saya mau pulang masalahnya. Saya lanjut dikit ya. Azan telat tidak apa-apa ya. Sip, tidak masalah. Apa tadi? Wis hilang wis. Apa? Orang kafir kenapa katanya diazab, kok di kuburan dia bilang tidur? Man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini janjinya Allah dan para nabi itu ternyata benar. Disebutkan oleh para ulama, nomor satu, sebelum tegaknya hari kiamat, mereka itu hukumannya dihentikan sementara sama Allah, sehingga mereka merasa mereka tidur. Ketika kiamat ditegakkan, mereka kaget. Loh, kok tangi maneh?
Mereka mengira selesai hukumannya di kuburan. Nomor dua, kuburan itu bukan hukuman selamanya, karena belum terjadi pengadilan. Sudah pengadilan belum? Belum. Maka di kuburan itu pembukaan azab, sehingga ketika mereka dicukupkan sama Allah azabnya di kuburan, ya selesai. Setelah itu mereka istirahat, baru bangkit kubur. Itulah kenapa orang kafir kalau di kuburan doanya cuma satu, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah mudah-mudahan kiamat tidak ada. Kenapa? Karena dia yakin kalaupun di kuburan berat, bangkit dari kubur lebih berat. Kalau orang beriman tidak, nikmat kubur, bangkit. Apalagi kalau sudah bangkit. Lihat orang yang kerja untuk Allah, Pak. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Orang yang baca Qur'annya bagus, rajin, istiqomah, bangkit dari kuburan, yang nyambut siapa? Malaikat-malaikatnya Allah yang mulia, dipayungi gruk. Ini nerima bayaran, Pak. Kesel wis mari ndek donya. Iya apa ndak? Nah, setelah itu kemudian hisabnya mudah, bahkan boleh jadi sama Allah dia ndak dihisab, langsung dia bakal masuk puncaknya kenikmatan, yaitu surga. Dan orang kalau di dunia ndak kerja untuk surga, pasti takut mati. Tapi kalau di dunia kerja untuk surga, pasti dia menanti waktu datangnya hari bayaran, yaitu kematian. Ayatnya mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bayaran kalian baru Allah akan berikan secara sempurna kapan? Kelak di hari kiamat. Kemudian sekarang poin ketiga, dan ini penutup. Nomor satu, mindset tentang kematian yang perlu kita rubah. Mati itu apa? Pulang. Kalau tidak punya masalah, enak. Jiwanya harus nafsun mutmainnah. Nomor dua, mati itu aku nerima apa? Bayaran. Nomor tiga apa? Ayo Ustaz. Ayo. Nomor tiga, mati itu apa? Pergi dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Kok bisa? Sekarang lihat, salah seorang ulama salaf itu, ketika sahabat-sahabatnya meninggal, dia bilang apa? Di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, itu mereka mengatakan, dhahaba min dhiqid dunya ila fasihil akhirati. Dia pergi dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Dalilnya apa lagi? Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat siapa? Orang beriman. Dan dia surganya siapa? Orang kafir. Saya mau tanya, orang kalau di penjara yang ditunggu apa? Ayo Pak Polisi. Apa orang kalau di penjara yang ditunggu apa? Pulang, bebasnya tadi. Dan kita ini hadirin di dunia di penjara. Lo kok orang betah di penjara? Walaupun di YouTube ada itu. Sama polisinya disuruh pulang tidak mau, karena polisinya baik-baik katanya. Ya itu pas yang baik saja. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya sudah latihan fokus. Nah sudah, maka hadirin, tidak ada orang di penjara itu senang, tidak ada. Kenapa? Penjara itu tempat kita dibatasi. Betul apa enggak? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus gini, harus gitu. Panjenengan kroso ndak di dunia seperti itu? Kalau ndak kroso, yo mati jangan, medeni, tutui malaikat sampean. Tapi kalau kroso, bagus, yo itu betul memang penjara. Kenapa? Oh ini pengen merasakan cuy, apa ciu, ya mohon maaf kan ndak pengalaman ya. Malah kalau ngerti malah saya curiga, ini ada apa Anda kok ngerti? Atau pengen, ya apa sih rasanya narkoba itu? Kok penasaran ya? Kok katanya kalau sudah kena sekali itu seakan-akan dunia milik sendiri. Tapi kemudian ono remi, dia punya remnya apa? Tapi Allah ngelarang. Berarti dibatasi enggak? Ya ini penjara. Ada cerita lucu tentang Al-Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu ulama kaya raya. Kudanya Pak, itu kuda yang dipakai raja. Ibnu Hajar al-Asqalani.
Bajunya baju yang biasa kainnya dibeli hanya oleh para raja, ganteng, putih, bersih, wangi. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Datang seorang tukang minyak Yahudi. Tukang apa? Minyak Yahudi bilang, hei, kamu bilang nabimu bersabda dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Dia ngaku loh dia kafir, tapi orang kafir sekarang gak ngaku. Sudah. Terus penjara model apa? Kuda bagus, baju bagus, bau harum, makanan lezat. Terus ini surga apa? Kelambi lengot tok iki. Surga apa? Apa kata Ibnu Hajar? Ini loh Pak, wong Islam itu kudu cerdas. Apa jawabnya Ibnu Hajar? Kemewahan yang aku rasakan sekarang, kuda bagus, baju bagus, minyak wangi mahal, makanan lezat, kalau dibandingkan apa yang akan Allah kasih nanti di akhirat, yo ini kayak penjara. Kalau dibandingkan apa? Surga, yo ini penjara, kata Ibnu Hajar. Kamu kelambi lengot tok, kesel, rai gak karuan, kumus-kumus, mangan gak enak, kelambi elek, ambune pak apek. Ini surga ini dibandingkan azab yang nanti kamu rasakan di neraka. Langsung orang kafirnya mikir, waduh soron dunia soro akhirat. Masuk Islam dia. Antum cek itu ceritanya, masuk Islam itu orang kafir. Kata orang kafirnya apa? Yo karuan soron dunia pena akhirat. Lah iki lek ceritane koyo ngono mang, dunia lengot tok, akhirat genit tok. Wah susah ya kata dia. Nah maka ini penjara Pak. Nah maka sekarang kalau Anda ingin kematian itu adalah kebebasan, kematian itu istirahat, waktu yang dinantikan untuk Anda keluar penjara bebas, bisa ketemu orang tua Anda yang telah meninggal duluan, ketemu saudara-saudara yang Anda cintai duluan. Bagaimana caranya? Harus wafat. Wafat itu kebebasan, berarti di dunia hidupnya harus ada batasan. Kati nyolong, oh itu gak oleh. Ada perempuan cantik di sini sih tidak ada di sini. Maaf ya, saya kalau ke arah sana baru ketemu perempuan cantik, sini roto angel. Kalau di daerah agak sana gitu, sak mereme gitu kecekel ini ayu, kecekel ayu. Dek gini sampai golekin getun, gak ketemu. Maaf loh ibu-ibu, maaf, protes. Sabar itu ciri calon penghuni surga itu. Nah sudah, maka kalau di dunia tidak ada batasan, yo Anda matinya tidak bebas, malah bakal masuk penjara. Nah maka dengan itu ada seorang ahli maksiat Pak, ya Allah, ahli maksiat dak pernah ibadah, sama temennya dinasehati tidak pernah mau. Di zaman tabi'in, ketika dia mau mati temennya datang, kapok kata temennya, ibadah gak gelem, dinasehati gak nerimo, maksiat gak mandek, mariki ditutui malaikat. Itu kalau bahasa saya. Terus orang yang mau meninggal ini tanya, in ana mitu faman laqit, kalau nanti aku mati aku bakal ketemu siapa? Sama temennya tadi dibilang, in anta mitta talqallaha, kalau kamu mati kamu ketemu Allah. Apa katanya ahli maksiat tadi? Wallahi ma ahla liqa Allah, kalau meninggal ketemunya Allah, yo enak banget daripada hidup ketemu model kon. Coba, ya kalau meninggal ketemunya Allah enak. Kenapa? Karena saya yakin Allah lebih sayang kepada saya dibanding sayangnya ibu saya kepada saya. Coba lihat Pak. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang umeteni. Bahkan kadang-kadang sampai ada orang tua yang pakai semua alat mempertahankan nyawanya, yang dokternya bilang ini kalau dilepas bapakmu mati. Oh jangan dilepas. Sudah, lek manusiawi memang tidak kepingin Pak, ya kan? Tapi kalau bapak kita orang baik, ibu kita orang baik, insya Allah kita pun jadi orang yang baik, maka meninggal itu bukan sesuatu yang menakutkan. Maka ingat, kita rubah sebelum kita kembali mindset tentang apa? Kematian. Nomor satu, meninggal itu pulang yang dirindukan. Nomor dua, meninggal itu waktu nerima bayaran setelah kita capek-capek di dunia. Nomor tiga, meninggal itu waktu bebasnya kita dari penjara dunia, karena nanti di surga ndak
ada yang dilarang, semuanya jadi boleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti kitabnya yang kita pakai kitab apa akan saya infokan ke takmirnya ya. Jadi kalau panjenengan bisa pegang kitab yang sama itu lebih zen, itu ngaji betulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.